Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu karena menurut dia berada di dekatmu itu benar-benar membuat dia merasa bucin, atau lebih tepatnya kayak apa ya, intoxicating tuh kayak apa ya, melting, ngerasa kayak bukan terikat juga sih ya, terpesona banget gitu ya. Candu, yes itu bahasanya, aku jadi ribet ngomongnya, candu. Oke, kita lihat siapakah dia. Siapakah dia yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu karena merasa kamu itu candu. Aku melihat kamu dengan dia nampaknya entah ini LDR atau memang saat ini berjauhan atau memang sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya. Aku melihat kamu dengan dia ini berteman ya. Hubungan kamu terakhir kali dengan dia mungkin berteman atau ya memang hubungan kalian selama ini tuh memang teman gitu ya. Si dia ini aku melihat kayak ingin bertemu dengan kamu, ingin ngobrol sama kamu, menikmati momen-momen bersama dengan kamu kembali gitu ya. Aku lihat kayak pengen bernostalgia, pengen merasakan kembali apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Terus itu ya kayak apa sih, membahas perasaan kalian, membahas momen-momen bersama-samanya kalian ya, menikmati ketika kalian bertemu tuh gimana sih. Nah, kayak gitu ya. Bisa jadi juga mungkin kamu dengan dia mungkin belum pernah bertemu, ataupun kalau misalkan sudah bertemu ya saat ini kalian tuh sudah tidak seperti dulu dekat seperti dulu gitu ya. Tapi yang pasti nih orang kayak pengen banget ketemu sama kamu, pengen ngobrol lagi sama kamu, menikmati momen-momen bersama lagi dengan kamu ya. Ada kamera, bahkan aku lihat di sini ya, kuat banget loh orang ini tuh, apa ya, kayak mengingat-ingat kamu, terus itu flashback lagi gitu ya, apa yang pernah terjadi di antara kalian. Dan aku lihat di sini memang kayaknya dia ini pernah buat salah deh sama kamu ya, karena di sini aku lihat kayak dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia di masa lalu. Dan saat ini sudah kayak apa ya, menyadari, sudah terbuka ya pola pikir dia. Mungkin dulu dia egois, mungkin dulu dia semena-mena sama kamu atau gimana. Pokoknya saat ini tuh dia kayak udah tercerahkan gitu ya, udah paham, udah ngerti tentang kenapa sekarang kamu dengan dia tidak sedekat dulu? Kenapa sekarang kamu nyuekin dia? Kenapa kalian berpisah ya? Kenapa sudah tidak
ada say hello, nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat kayak dia flashback kembali ya, ngingat apa sih yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan dia, dan kenapa sampai sekarang tuh kamu kok seperti ini gitu, yang mungkin berbeda gitu ya, berbeda. Ya, diperkuat lagi dengan Sword and Rose ya. Jadi sebenarnya aku lihat memang sudah ada kejelasan dari kedua belah pihak. Jadi kayak udah tercerahkan ya. Apa yang selama ini tuh kayak masih blur di antara kalian. Kayak misalkan gini deh contohnya ya. Kamu mungkin selama ini menganggap dia itu sosok yang perhatian sama kamu itu karena memang dia suka juga sama kamu. Dan kamu mungkin menganggap dia pasangan atau kekasih seperti itu ya. Walaupun mungkin belum ada tuh bahasan tentang siapa kamu bagi dia kayak gitu ya. Jadi kayak belum ada status ya. Nah, tapi karena mungkin dia terlalu perhatian, kamu merasa memang kamu suka juga sama dia. Jadi kamu beranggapan di perspektif kamu selama ini bahwa dia adalah pasanganmu. Padahal sebenarnya tidak. Ya, mungkin memang dia orangnya tuh humble ke semua orang, terus itu juga mungkin ya dia memang hadir untukmu ya karena memang butuh sesuatu dari kamu. Jadi hanya perspektif kamu doang sebenarnya selama ini. Contoh aja ya seperti itu. Sehingga di sini kan tidak tampak ya. Jadi itu hanya perspektif kamu saja. Jadi bukan kebenarannya seperti itu gitu. Akhirnya semakin sini kamu tersadarkan, oh ternyata itu hanya perspektifku saja. Ternyata dia hanya menganggap aku teman, aku menganggap dia kekasih, tapi dia hanya menganggap aku teman. Oke, jadi itulah kebenarannya, kejelasannya bahwa aku hanya melebih-lebihkan. Nah, seperti itu ya. Akhirnya kamu jelas, oh, oke, dia hanya menganggap aku teman. Terus itu apalagi misalkan sesuatu yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dia bohong, dia bilangnya dia sibuk kerja, tapi ternyata dia ada pasangan lain, ada orang lain, seperti itu ya. Ada target lain gitu ya, ada pilihan lain lah intinya gitu ya. Ada pilihan lain. Nah, jadi ketika kamu menganggap dirimu lah satu-satunya bagi dia, tapi kok sibuk kerja ya, kok sampai nggak bisa ngabarin kayak gitu ya. Akhirnya makin kesini kamu curiga, kamu mungkin cari tahu ada apa dengan dia, ketahuan deh ternyata dia ada yang lain, dia bisa nggak dibilang selingkuh ya, pokoknya seperti itu ya. Ada yang lain dan dia nggak cuma sama kamu kayak gitu ya. Atau apalagi kebohongan-kebohongan dia yang lainnya. Intinya yang selama ini masih blur, yang selama ini kamu tidak mengetahui, akhirnya terjelaskan ya. Kenapa sampai kamu nggak tahu gitu? Ternyata ya karena memang dia tutup-tutupi, karena dia memang bermain drama di sini, menggunakan skenario seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat baik kamu ataupun dia saat ini sudah terjelaskan sebenarnya hubungan kamu dengan dia seperti apa ya. Kamu dengan dia itu sebatas apa, terus apa yang selama ini tidak terjelaskan ya terjelaskan seperti itu. Dan akhirnya aku lihat di sini satu sama lain seperti ingin memprotek diri, atau salah satu pihak seperti ingin memprotek diri ya, melindungi diri ya dari rasa kekecewaan ya, dari perspektif pemikiran sendiri gitu kan ya. Ya bisa dibilang kayak malu atau kecewa sih, lebih tepatnya kayaknya kecewa ya. Kamu mungkin menganggap dia pasangan tapi dia hanya menganggapmu teman gitu ya. Jadi ya udah deh, terluka memang ya, terluka, tapi ya udah, jangan sampai menjatuhkan harga diri lebih jatuh-jatuhnya jatuh lagi gitu ya, jangan. Jadi akhirnya di sini kamu mungkin memprotek dirimu dengan tekad, dengan keberanian, dengan oke, kita cut off gitu, kita selesai aja. Karena ya itu kan ekspektasi kamu, harapan kamu adalah pasangan, tapi mungkin dia tidak. Nah seperti itu. Jadi ya udah, dengan tekad mungkin kamu memilih untuk berpisah atau pergi dari dia. Dan aku lihat di sini juga dia ya menghormati keputusan kamu
ya. Dan aku lihat juga kamu memang sangat menghormati dirimu sendiri, tidak mau lagi dipermainkan oleh dia gitu, tidak mau lagi apa ya, hanya menunggu untuk dia, sedangkan dia datang ketika dia ada perlunya doang gitu ya. Kalau kamu udah nggak berguna bagi dia, dia cuekin kamu. Nah, kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu pun menghormati dirimu sendiri. Kamu tahu kualitas dirimu, kamu tahu siapa dirimu, sehingga kamu merasa tidak pantas diperlakukan seperti itu. Makanya di sini kamu menghormati dirimu sendiri, kamu bertekad melindungi dirimu sendiri. Yes, itu yang aku lihat di pembacaan ini. Oke, kemudian apa nih? Oh, mirror. Jadi sebenarnya gini, kamu berdealing dengan orang yang narsis ya. Yes, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, love bombing. Jadi mungkin dia itu memberikan perhatian atau sesuatu yang membuat kamu melting itu di momen-momen tertentu saja gitu, atau bahkan cuma di awal-awalnya doang, habis itu udah ngilang, ghosting, tidak menganggapmu siapa-siapa, seperti itu ya. Orangnya mungkin ya sangat terobsesi pada diri sendiri ya, terus juga mungkin selama ini ya dia ternyata mungkin nggak terlalu menganggap kamu seperti itu ya, karena aku lihat di sini ada dia orangnya berat sebelah gitu ya. Karena di sini kan dia banyak pilihan, mungkin dia lebih banyak memperhatikan pasangannya yang mungkin lebih dekat dengan dia. Maksudnya kayak misalkan LDR nih kalian, misalkan LDR, kamu yang jauh di sana, dia yang di sini gitu kan. Ternyata di sini dia juga ada pilihan, ada si A, si B, si C. Ya udah dia ngedeketin sama yang si A, si B, si C kayak gitu. Kamu sering banget diabaikan. Datang kalau dia butuh kayak gitu. Orangnya narsis. Oke, kemudian ada shock di sini. Berarti kalau aku melihat ada suatu perubahan yang mendadak terjadi di diri kamu yang membuat dia kaget. Oh, kok kamu seperti ini gitu. Atau mungkin ada suatu keputusan atau perkataan yang mungkin nggak dia duga-duga gitu. Dan itu bentuk dari perubahan sikap, perubahan dirimu ya, yang mengagetkan dia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin karena kamu tahu kan, udah tahu kejelasannya bahwa kamu bukan siapa-siapa baginya, kamu hanya teman, kamu hanya orang yang dibutuhkan kalau misalkan dia butuh aja gitu ya. Dia datang kalau butuh aja. Sehingga di sini ya, kamu memaksa dirimu sendiri untuk melakukan suatu perubahan yang mendadak di sini. Karena yaitu kamu sudah mendapatkan kabar yang membuatmu terkejut ya, membuat kamu kaget. Jadi selama ini aku hanya dianggap teman kayak gitu, jadi selama ini pengorbanan aku hanya untuk memenuhi kebutuhan dia saja, tapi dia tidak pernah merasa bahwa pengorbananku ini adalah korban dari pengorbanan untuk hubungan kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kamu memaksa dirimu untuk melakukan perubahan karena kamu di sini sudah mengetahui kejelasannya siapa dirimu bagi dia, kayak gitu ya. Ada suatu transformasi yang memang sudah terjadi dan benar-benar mengejutkan dia ya, karena aku lihat di sini ya, kamu sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang kamu ketahui selama ini, gitu. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini punya pasangan baru ya, udah punya pasangan baru, atau memang kamu dengan dia ini kenal juga di dating apps kayak gitu ya, dating apps atau ya yang berhubungan dengan online ya. Jadi lebih banyak kalian ini mungkin berinteraksi dan memang berkenalannya juga di online kayak gitu. Dan mungkin kalian juga merasa bahwa apa ya, kayak kalian tuh kencan tapi di online gitu loh ya. Mungkin sebagian besar dari kalian juga ada yang belum pernah bertemu secara fisik ya. Mungkin kalaupun udah ada ya mungkin sesekali ya, nggak sesering itu. Terus aku melihat di sini kayak ada ekspektasimu yang sekarang tuh lebih memilih udah deh, mending tidak usah meratapi masa lalu ya. Justru malah sekarang kamu
kamu berpikir kamu tidak mau meratapi yang sudah terjadi, ya sudah, biarkanlah terjadi gitu. Masa lalu ya biarkanlah berlalu, dan sekarang kamu kembali untuk keluar dari zona kesepianmu, zona kesendirianmu ya. Kamu ingin bertemu dengan orang-orang baru ya, bahkan mungkin ingin mencoba untuk ngedate lagi ya, berkencan dengan orang-orang baru kayak gitu. Aku lihat di sini ya, kalian kayak mulai membuka diri, membuka hati untuk orang baru aja gitu kalau aku lihat. Oke, di sini ada history, ada cerita dari masa lalu yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia ya. Apa nih? Present now in the moment today. Ada apa nih dengan hari ini? Ada sesuatu yang terjadikah dengan kamu? Ada momen-momen membahagiakankah hari ini, atau mungkin kamu saat ini menikmati hidupmu ya. Jadi dulu mungkin kamu merasa kayak terbelenggu ya dalam suatu hubungan bersama orang lama ini, dan sekarang kamu kayak udah bebas menikmati hidup seperti itu ya. Dan aku melihat di sini kemungkinan ya orang yang kita bacakan ini energinya, ini hari ini kayak ingin membuat momen dengan kamu, entah dia stalkingin kamu atau memang ada pergerakan ya, mungkin telepon kamu, chat kamu, atau gimana nih ya. Karena kalau aku lihat ada suatu momen yang di hari ini terjadi gitu ya. Karena kalau aku lihat secara emosional, orang ini tuh kayak apa ya, seperti ombak emosinya. Jadi kayak datang dan pergi gitu. Jadi nggak stabil emosinya ya. Emosinya tuh nggak stabil, datang dan pergi. Tiba-tiba rindu, tiba-tiba apa itu namanya? Tiba-tiba ya biasa aja, nggak keinget, tiba-tiba keinget kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak apa ya, kayak nggak stabil, datang dan pergi gitulah pokoknya ya. Emosi dia itu tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen diem kayak gitu ya. Oke. Tapi orang ini ternyata orang yang sebenarnya tuh kayak melarikan diri dari kamu ya. Orang yang sebenarnya kayak takut. Entah dia memang takut terhadap kamu atau memang takut dengan suatu situasi ya. Tapi yang pasti orang ini tuh selalu lari selalu lari dari kamu ya. Selalu lari, selalu menghindari kamu. Nah, bisa jadi kalau menghindari ini berarti ada sesuatu yang memang dia takutkan ya, atau memang dia memang belum siap untuk misalkan berkomitmen, misalkan memberikan kamu kepastian ya. Jadi intinya orang ini kalau misalkan kamu ajak ngobrol tentang sesuatu yang serius di hubungan kalian, ya orang pasti lari, ghosting, ngilang, menghindari, mengganti topik, semacam itu ya. Jadi orang ini orang yang selalu lari darimu atau menghindari kamu ya. Atau misalkan kamu bertanya tentang sesuatu yang kamu curigai, nah itu dia menghindari, tuh pasti dia menghindar. Dia entah ngilang, dia mungkin akan ngomong nggak apa-apa, cuman kamu doang gitu ya, cuman kamu doang kok yang ada di hati aku gitu kan. Padahal banyak sekali ada love affair soalnya di sini. Ada kisah cinta yang kotor ya, maksudnya itu bukan berarti berlumuran lumpur ya, kotor, enggak. Maksudnya itu mungkin memang hubungan ini mungkin hubungan rahasia ya, mungkin bisa jadi juga third party ya, kamu mungkin pihak ketiganya, bisa jadi ya. Jadi ada suatu kisah antara kamu dengan dia, ini kisah cinta yang kotor, kisah cinta yang disembunyikan, rahasia kayak gitu ya. Dan juga mungkin dia mendekati kamu juga memang hanya untuk apa yang berhubungan dengan seksualitas, seperti itu, biologis, nah yang seperti itu. Atau memang ada
niatan-niatan kotor dari dia, misalkan hanya ingin memanfaatkan kamu secara materi, hanya memanfaatkan kamu dari waktu, dari perasaan, ya, perhatian. Nah, itu hanya untuk mengambil keuntungan dari dirimu. Terus juga aku melihat kayaknya nih orang ya memang menyimpan banyak rahasia juga dari kamu, ya, banyak rahasia. Terus itu aku melihat di sini kalau dibilang bahagia ya sebenarnya kamu dengan dia sama-sama bahagia yang ngejalanin hubungan ini. Kalau misalkan dia menghubungi kamu, kamu pun sebenarnya bahagia, dia pun bahagia, sama-sama senang, sama-sama tersenyum, sama-sama ya, ya apa bahagia ya, sama-sama bahagia. Cuman ya itu jenis hubungannya kotor, jenis hubungannya toxic ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, orang yang red flag kayak gitu. Oke, Five of Wands. Sebenarnya dia ini pengen balik lagi loh sama kamu. Dia pengen datang lagi gitu sama kamu, ke kamu gitu ya. Cuman dia ngerasa kok kamu kayak sekarang tuh lebih bahagia, lebih anteng, lebih adem, lebih ayem. Apa ya sebutannya kalau aku bilang ya. Pokoknya gini, kamu kayak udah nggak kepikiran lagi sama dia, atau memang ya karena dia tahu ya kamu udah kecewa banget sama dia, sehingga kayak kamu itu udah nggak ada pikiran lagi loh untuk dia gitu loh, atau mikirin dia lagi, atau mengharapkan dia gitu. Atau memang juga saat ini dia ngerasa kamu kayak jangan-jangan kamu sudah ada yang lain ya, atau memang dia memang sering stalkingin kamu, terus dia lihat bahwa kamu itu sekarang sudah ada yang lain, atau mungkin sudah ada orang-orang di luar sana itu yang mulai ngedeketin kamu kayak gitu. Apa kayak melamar kamu ya, ngajak kamu berkencan, atau ngedeketin kamu PDKT, nah kayak gitu ya. Dia ngerasa seperti itu, kayaknya kamu ini sudah mulai banyak orang-orang di luar sana yang mendekati kamu kayak gitu. Sehingga di sini tuh dia ngerasa, waduh, kalau dia mau datang lagi, saingan dia berat. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang mulai ngedeketin kamu tuh orang-orang baru gitu ya, orang-orang yang mungkin nggak punya masalah gitu sama kamu. Sedangkan dia ini kan orang yang sudah sempat buat masalah sama kamu, udah ngecewain kamu, nyakitin kamu, selingkuhin kamu, ya kan? Hanya menganggap kamu teman seperti itu, sehingga dia ngerasa, aduh, aku udah pernah nyakitin kamu nih, ya, sehingga nggak gampang bagi dia untuk datang lagi, ucuk-ucuk datang, nggak mungkin langsung diterima sama kamu gitu. Sehingga saat ini tuh dia kayak lagi cari cara gimana nih tindakan yang terbaiknya untuk dia, agar kalau dia datang tuh nggak kamu langsung tolak gitu loh ya. Makanya di sini aku lihat pergerakan dia sangat kecil sekali, bahkan mungkin sampai tidak terlihat olehmu ya. Mungkin dia hanya stalking doang ya, entah stalkingnya pakai fake account, atau stalkingnya ya lewat temen kamu, saudaramu, atau apa, seperti tidak terlihat, bahwa seperti kayak dia tidak melakukan pergerakan apapun, padahal sebenarnya ada pergerakannya tapi kecil sekali, sehingga kayak kamu tidak melihat pergerakan dia gitu ya. Karena dia sini dia sadar diri, dia tahu ya, dia tahu bahwa kamu tuh udah dia kecewakan banget gitu. Oke. Kemudian Two of Cups ya, memang dia sudah ketahuan banget ya sama kamu bahwa dia ini menghadirkan pihak lain, karena kamu heran kok nih orang tiba-tiba berubah ya, sikapnya berubah, tindakannya berubah, kok tiba-tiba dia cuekin kamu, kok nggak ada kabar udah begitu lama ya. Jadi aku lihat di sini kamu curiga, kenapa nih berubah? Taunya ketahuan deh. Entah faktanya di sini dia yang ngasih tahu ke kamu, tapi kalau aku lihat memang dia ya, dia sengaja memang kayak memamerkan atau ngasih tahu ke kamu gitu, bahwa dia ada yang lain, dia sudah bersama yang lain, dia selingkuh dari kamu. Bisa nggak sih disebut selingkuh kalau misalkan masih dianggap teman gitu ya? Intinya ya dia sudah bersama yang lain kayak gitu
ya. Dan ini aku lihat bener-bener kamu udah kecewa banget, kamu juga udah capek ya. Kamu kayak udah deh, nggak usah diharapkan lagi gitu. Aku lihat di sini. Oke, Ten of Cups. Ten of Cups, kalau aku rasa memang orang ini tuh sangat 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 melindungi, menjaga dan sangat dekat dengan keluarga atau apa ya, sangat ini banget, family man, family girl banget gitu ya. Pokoknya keluarga itu benar-benar pendukung. Apa ya? Ya, dia pokoknya deket banget lah sama keluarganya ya. Jadi mungkin selama ini juga memang dia itu benar-benar prioritasin keluarga. Terus itu memang mungkin dia memang tinggal dengan keluarga besarnya gitu ya. Dia belum pisah rumah gitu kan. Ya pokoknya aku lihat di sini dia memang lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya selama ini tuh ya. Nah, terus itu tapi kadang ya dia ini juga pas lagi kumpul gitu dengan keluarganya, dia sering kepikiran kamu loh, kayak duh pengen deh aku itu kayak apa ya, kenalin kamu ke keluarganya atau sebaliknya, kayak dia pengen deh kenal dengan keluarga kamu gitu ya. Dan aku lihat juga di sini kayak ya dia seperti menganggap kamu kayak keluarga juga sih ya, dia juga menganggap kamu keluarga. Karena itu berada di dekatmu itu kayak candu gitu. Ya, jadi dia menganggap kamu kayak keluarga juga gitu. Terus itu juga aku lihat di sini memang kayak ada keinginan dari dia untuk reuni lagi dengan kamu ya. Kayak pengen datang lagi gitu sama kamu. Pengen banget. Dan aku lihat juga memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang secara emosional belum matang ya, jadi kayak labil gitu ya. Itu emosinya aja kadang suka datang dan pergi nggak jelas gitu ya, nggak stabil. Kadang-kadang pengen marah, kadang-kadang sinis, kadang-kadang tiba-tiba pengen tiba-tiba bahagia. Intinya nggak stabil emosinya. Ya, atau bisa dibilang kayak kekanak-kanakan juga bisa sih. Dan mungkin kamu berdilin dengan laki-laki ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga wanita bisa, karena di sini king ya. Jadi aku lihat di sini kemungkinan kuat kamu berdilin dengan seorang pria, tapi juga bisa wanita. Wah, tapi gini, mau dia wanita pria, secara emosional dia belum matang ya, masih kekanak-kanakan. Orangnya sangat emosional banget. Orangnya aku lihat kayak penuh dengan tekanan ya. Hidup dia kayak penuh dengan tekanan gitu. Entah dia ini mungkin menjadi tulang punggung keluarga kah, atau dia harus membiayai kuliah adik-adiknya kah, atau apa. Pokoknya aku lihat di sini dia kayak banyak banget tekanan hidupnya. I don't know. Ya, tekanan hidup. Pokoknya tekanan hidup. Dia merasa punya banyak tekanan hidup. Terus itu juga orangnya gugupan ya. Nah, makanya di sini kalau dia ngobrol sama kamu tuh kayak mungkin kalau misalkan VC atau bertemu secara fisik gitu ya, tatap muka gitu, mata dia tuh kayak nggak bisa gitu loh berhenti ngelihat ke muka kamu, ke mata kamu gitu. Ngelihatnya kemana-mana kayak, atau mungkin nunduk kayak gitu ya. Intinya kayak orangnya gugupan ya, gugupan. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya acuh tak acuh. Orangnya nggak ramah, naif, dingin, suka menarik diri, apalagi kalau misalkan dia lagi nggak nyaman atau dia lagi punya masalah tuh ya, pasti ngilang, menarik diri. Terus orangnya juga suka murung, orangnya nggak stabil. Ya, nggak stabil ini bisa jadi secara emosional atau mungkin dari karir, keuangan juga memang belum stabil. Orangnya mendominasi, manipulatif, paket lengkap sekali orang ini ya. Terus itu juga aku melihat mungkin kamu selama ini menjalin hubungan dengan seseorang yang ya selalu menyebabkan masalah karena ketidakstabilan emosionalnya dia gitu ya. Tiba-tiba kemudian tiba-tiba marah sama kamu, tiba-tiba ngilang, nah kayak gitu. Terus itu juga mungkin selama ini kamu kayak nggak pernah diperlakukan baik sama dia, atau tidak pernah dihormati, tidak pernah diperhatikan ya. Intinya kamu kayak nggak pernah diberikan sesuatu yang layak sebagai seseorang yang suka sama dia gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat memang saat ini lebih baik kalian itu benar-benar memberikan waktu untuk sendiri-sendiri aja dulu deh, mengatasi masalah apapun yang timbul
di kehidupan kalian masing-masing ya. Jadi itu lebih baik gitu daripada kalian harus tetap menunggu atau berharap sama dia gitu ya. Kalau aku lihat situasinya sekarang nggak worth it gitu kalau kalian masih menunggu dia, mengharapkan dia, nggak. Lebih baik fokus aja dengan diri masing-masing. Dia fokus dengan hidupnya, kamu fokus dengan hidupmu sendiri gitu ya. Apalagi di sini kan aku lihat energinya memang orang ini mungkin selama ini gak jujur sama kamu, mungkin pernah menipu kamu ya, mungkin pernah melecehkan kamu atau melecehkan yang lainnya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini keputusan baik, benar, keputusan memang terbaik ya kalau misalkan kalian memilih untuk sendiri-sendiri aja atau kamu memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri aja gitu. Wah, ditambah lagi dengan Seven of Sword. Berarti kan energinya kuat banget ya. Di sini dia ya mengkhianati kamu gitu. Ya, dia mengkhianati kamu, berbohong sama kamu, nggak jujur, melakukan kecurangan, perselingkuhan. Ya, pokoknya intinya nggak adil lah ya. Dia sama kamu tuh nggak memperlakukan kamu dengan adil. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama ini alih-alih dia bersikap terbuka sama kamu atas apa misalkan yang selama ini kamu pertanyakan, tapi sebenarnya kejujurannya itu untuk bisa menutupi kebohongan dia yang lebih besar gitu. Ya, jadi dia bermain skenario di situ. Ya, bermain drama dengan kamu. Bahkan orang ini mungkin sampai detik ini masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Ya, dan kayak apa sih, kayak mencoba bermain pikiran untuk mempengaruhi kamu kayak gitu. Misalkan gini, dia mungkin mau orangnya suka ngetes kecemburuannya kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu lagi marah tuh ya, terus kamu menghindarlah dari dia atau kamu minta berpisah dengan dia, jangan menghubungi kamu gitu ya, dia jangan menghubungi kamu. Terus dia mungkin upload di media sosialnya dia bersama si A, si B, si C biar ngeliat reaksi kamu seperti apa gitu ya. Orangnya juga seperti itu, kekanak-kanakan ya, secara emosional nggak stabil orang ini. Terus juga memang ada pihak ketiga yang notabene orang ini tuh sebenarnya musuh bagi kamu, tapi dia ini berpura-pura sebagai teman yang mungkin dekat dengan kamu atau dia ya. Sehingga mungkin sebenarnya orang ketiga inilah yang mau mencoba menyabotase hubungan kalian. Ya mungkin sebenarnya orang ketiga ini suka sama pasanganmu ini, terus dia ngebaik-baikin kamu atau dia ngebaik-baikin pasanganmu ya kan, tapi memang niatnya untuk merebut pasanganmu ini atau ya mempengaruhi dia lah ya, agar dia bersama si pihak ketiga di antara kalian itu gitu. Kalau lihat di sini banyak kan ceritanya seperti itu ya, ditambah the world kan, LDR kalian nih. Oke, kalau aku lihat memang selama ini kamu udah berjuang banget ya untuk hubungan kamu bersama dia agar kamu diakui sebagai pasangan, agar kamu diperhatikan oleh dia, agar kamu bisa mencapai suatu hubungan yang ada kepastiannya kayak gitu ya. Pokoknya semua kamu lakukan untuk itu. Untuk agar kamu dengan dia itu punya suatu hubungan yang pasti gitu. Dia minta apa sama kamu kasih. Dia mau melakukan apa kamu restui, kamu persilahkan kayak gitu. Bahkan kamu dukung. Tapi ya nyatanya juga nihil gitu ya, karena ya player nih orang gitu. Dan akhirnya aku lihat di sini memang kamu lebih memilih untuk mencari peluang baru aja deh daripada terus-terusan bertahan dengan dia. Jadi kamu pengen memanfaatkan peluang baru yang datang aja dalam kehidupanmu. Dalam hal apapun, mungkin kalau misalkan peluang baru yang ada datang ke kehidupan kamu bukan tentang soal pasangan atau percintaan, misalkan mungkin dari karirmu mungkin mulai melonjak ya, kamu akan fokus di situ aja dulu gitu. Atau mungkin pertemananmu semakin dekat ya, udah kamu fokus dengan teman-temanmu kayak gitu. Atau apapun peluang-peluang yang saat ini tuh datang ke kehidupan kamu tidak mau kamu sia-siakan. Nah, itu yang aku lihat saat ini. Terus juga aku melihat saat ini mungkin kamu sedang berusaha keras untuk mengatasi rintangan-rintangan kamu sampai kamu merasa puas dengan siapa kamu dan di mana kamu merasa cocok di dunia ini
ya. Mau itu tentang pekerjaan, mau itu tentang pasangan ya. Kamu akan coba mana nih yang menurutmu srek ya. Kalau misalkan di karir, oh aku pengen nyoba karir A. Oh tapi nggak enak nih kayak gini kayak gini kayak gini. Oh, oke aku pindah ke B. Nah kayak gitu kan. Jadi kamu kayak ingin mencoba. Bahkan mungkin kalau dalam percintaan pun begitu. Mungkin kamu, oh ada orang baru nih yang mau deketin aku. Oke aku coba. Tapi oh orang ini begini 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 nggak asik gitu. Ya udah pindah ke B. Nah kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini ya, sebenarnya kayaknya aku lihat kamu ini banyak loh sebenarnya yang tertarik sama kamu. Ya, sebenarnya tertarik karena ya dilihatnya juga sekarang kamu tuh mungkin sudah ngerasa bebas, single gitu ya, melakukan apapun yang kamu mau gitu kan. Kamu tidak tidak sedih terus seperti dulu gitu kan, selalu murung. Sekarang orang-orang di luar sana tuh ngeliat kamu asik gitu loh. Kayak mereka tertarik sebenarnya sama kamu. Kayak kamu mereka tuh ada yang berpikir bahwa kamu itu bisa memberikan dunia kepada mereka. Kalau mereka bisa menarik perhatian kamu, bisa klop sama kamu, kamu itu seperti bisa memberikan dunia kepada mereka. Nah itu loh. Ya sebenarnya ada beberapa yang suka sama kamu. Tapi mungkin karena kamu saat ini lagi banyak peluang atau lagi memang menikmati hidup gitu kali ya. Jadi kayak orang-orang yang tertarik sama kamu tuh nggak kamu lihat gitu. Oke, aku lihat ada kemungkinan ke depannya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru dan ya ini aku lihat LDR ya, mungkin beda kota, beda provinsi, beda negara ya. Aku lihat di sini eh jauh lah pokoknya. Dan mungkin kamu akan bertemu dengan dia ini, orang baru ini mungkin ketika kamu liburan atau ketika dia liburan ke daerah kamu atau kamu yang liburan ke daerah mereka, terus ketemu gitu, tertarik gitu. Mereka ngeliat kamu tuh kok menarik gitu, tertarik akhirnya ya kenalan sama kamu dan asik gitu loh. Dengan kamu tuh asik ternyata. Ya. Dan mereka sangat suka gitu sama kamu dan ya mereka minat gitu sama kamu. Atau kalau nggak liburan mungkin kayak dinas kota ya, dinas luar kota, dinas luar negeri. Nah dinas pekerjaan, gara-gara pekerjaan mungkin dipindahkan atau ada dinas luar, nah kayak gitu ya. Terus ketemu deh sama kamu, mereka itu ngeliat kamu menarik, cantik, ganteng, atau apalah ya, pokoknya menarik dan mereka mau gitu loh menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Aku lihat di sini ada peluang ke depannya kamu akan bertemu dengan orang baru gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi inilah orang yang masih sulit untuk melupakan kamu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu karena dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang memberikan dia rasa candu. Ya, jadi walaupun kalian berpisah saat ini ditambah lagi LDR gitu ya. Aku lihat di sini nggak bisa lupain kamu karena kami tuh udah ngebuat dia candu gitu, kayak minuman beralkohol ya, minuman keras, minuman beralkohol tuh yang memabukkan lah ya, memabukkan. Kalau diminum terus kan ketagihan kan, nah seperti itu. Kamu tuh ngebuat mereka ngerasa nagih gitu. Ya mungkin karena kebaikan hatimu, karena kamu selalu men-treat dia dengan baik, karena kamu selalu memaafkan dia, membantu dia, menerima dia terus gitu kan. Udah ngebuat salah sama kamu juga tetap kamu terima kayak gitu kan. Candu dia, enak sama kamu gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Kalau dirasa kalian mendengarkan pembacaan ini, walah kok malah pusing gitu, berarti ini bukan energi kalian, jadi nggak usah dipaksakan. Ya nanti malah kalian sendiri yang emosi,
karena nggak ngerti, nggak maksud dengan pembacaanku, jadi sakit kepala, lebih baik nggak usah dipaksakan. Oke, berarti ini bukan pembacaan dari energi kamu. Oke, untuk angka-angkanya di sini ada 23, 30, 14, 24, 17, 27, 13, 21, 9, 19, 31, 29, 18, 4, 28, 1, 11, 22, 3, 25, 5, 6, 2, 12, 20, 26, dan 10. Kemudian bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada apa nih? Desember, Juli, September, Maret, Januari, Februari, April, Mei, Juni, dan Agustus. Untuk sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio kerbau, sio naga, sio ayam, sio anjing, sio tikus, sio kelinci, sio monyet, sio macan, sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Y, E, H, S, W, O, A, G, Q, X, J, V, T, D, I, Z, R, F, B, N, C, A. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.